Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi suatu tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat adalah tentang organisasi. Yang pertama yaitu konsep dasar organisasi. Organisasi adalah sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya, organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan organisasi tersebut. Kegiatan manajemen yang akan dilakukan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu tugas dan fungsi aparat pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu instansi yang penting dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk pembangunan bangsa yang lebih maju. Jadi Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Di sini ada juga tugas-tugas dari aparat pendidikan. Yang pertama, menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, memimpin penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang terakhir yaitu mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi aparat pendidikan. Yang pertama, menyusun perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan. Yang terakhir, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, ada Inspektorat Jenderal, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja departemen. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu berfokus pada pendidikan di jenjang sekolah dasar hingga menengah. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu mereka bertanggung jawab atas pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Mereka mengelola pendidikan non-formal serta mengembangkan pemuda dan olahraga. Kemudian ada Direktorat Jenderal Kebudayaan, bertugas untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Kemudian ada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka mengadakan penelitian untuk mengembangkan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada pusat-pusat di bidang khusus, mengelola program-program khusus dalam pendidikan dan kebudayaan. Kemudian struktur organisasi vertikal, yaitu struktur yang menjangkau hingga tingkat daerah untuk implementasi kebijakan di berbagai wilayah. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan pada kata-kata saya mohon maaf. Karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa membawa kebermanfaatan bagi para penonton semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.